Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara terkasih, senang sekali kita berjumpa lagi pada hari Sabtu 6 Februari 2021. Sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat-tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajar banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara terkasih, pada hari ini tema yang hendak kita renungkan adalah makna keheningan. Saudara-saudara, para murid sesudah menjalankan karya perutusan mewartakan Injil, mereka kembali berkumpul dengan Tuhan Yesus. Ada banyak kisah dan pengalaman yang mereka bagikan satu sama lain. Ada yang menggembirakan, tapi ada juga yang mencemaskan. Reaksi Yesus luar biasa. Dia justru mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi, supaya mereka sendirian dan supaya mereka bisa beristirahat. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberi makna spiritual pada pekerjaan dan perutusan mereka. Dia ingin supaya mereka tidak lupa bahwa kekuatan dan daya pewartaan hanya ada dalam persatuan dengan kehendak Bapa. Marilah ke tempat yang sunyi. Menjadi sebuah ajakan untuk masuk lebih dalam pada sebuah keintiman, keakraban dengan Allah dalam doa. Hanya dengan keheningan, orang akan mampu mendengar bisikan lembut yang berasal dari Tuhan. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berkata, "Keheningan melahirkan doa, doa melahirkan iman, iman melahirkan kasih, kasih melahirkan pelayanan, pelayanan melahirkan damai sejahtera." Tanpa keheningan, saudara-saudari, doa hanya menjadi sebuah rutinitas hampa. Karenanya mesti menyediakan waktu untuk hening. Dengan sikapnya ini, Yesus ingin mendidik murid-muridnya untuk mengatur waktu. Kapan harus berdoa, kapan harus bekerja, melayani banyak orang.
Dia juga mendidik mereka untuk tahu waktu, kapan harus berhenti bekerja, beristirahat sejenak, dan berdoa. Mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk menimba kekuatan baru dalam doa. Saudara-saudari terkasih, di tengah kesibukan kita hari-hari ini, kita terus berjuang untuk mewarnai panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Panggilan dan perutusan Tuhan Yesus membutuhkan sebuah tanggung jawab. Maka, evaluasi atas panggilan dan perutusan kita dalam suasana hening sendirian dengan Yesus yang memanggil dan mengutus kita adalah jalan untuk menemukan kembali hakikat dasar dari panggilan dan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi waktu untuk beristirahat. Tetaplah menyertai kami dalam waktu-waktu istirahat, agar kami mendapat manfaat sebesar-besarnya dari istirahat. Bantulah kami agar tiap hari kami berusaha memberi waktu untuk saling berkomunikasi, membagikan pengalaman kasih kepada anggota keluarga, komunitas, dan rekan kerja. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.